Membumikan rasa, melangitkan karya. Masih bersama saya Ade, Saya Vira. di Baratalk episode 3. Waduh, udah episode 3 aja Iya, nih. tidak sadar nih deh. Siapakah di samping kita ini? Iya, wanita cantik ya. Siapa ini? Sebelum itu kita sapa dulu nih para netizen Bara nih. Semoga nih netizen Bara yang terima kasih sebelumnya yang masih setia menonton kita mulai dari episode 0 sampai dengan episode 3. Benar sekali. Dan juga kita ucapkan terima kasih nih kepada bintang tamu kita yang sangat spesial hari ini telah menyediakan waktu untuk syuting di Baratalk. Benar sekali. Nah, juga besar harapan kita semoga nih Baratalk juga senantiasa puasanya lancar karena ini masih nuansa puasa ya. Bulan puasa nih. Nah, benar. Jadi segala kegiatannya juga dapat bernilai ibadah. Amin. Oke, karena pada saat ini kita sedang pada masa pandemi nih. Ya, benar. Jangan lupa kepada teman netizen Baratalk untuk selalu berada dalam protokol kesehatan. Oke, nah Pirah, jadi siapa nih Pirah kakak yang di samping ini? Langsung saja kita kenalkan. Oke, Benda Kak. nih kak, dipersilakan, monggo. Oke, perkenalkan, nama saya Lili Rahayu. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau yang alhamdulillah sekarang memiliki bisnis dengan brand Lili Kaligrafi. Waduh, udah dikasih clue berarti Yo, bisnis. Berarti kita bakalan ngebahas seputar bisnis yang diangkat oleh seorang mahasiswa nih. Jadi sangat menginspirasi tentunya ya Pira. Oke, langsung aja nih deh kita kepoin gimana Nah, sih benar sekali langsung kita kepoin perjalanannya. aja. Oke, jadi gini, pada saat awal mula membangun, ibaratnya dimulai dari nol sampai terjadinya Lili Kaligrafi. Waduh. Mohon maaf, Lili Kaligrafi Iya. ini seperti apa sih perjalanannya? Oke, Lili Kaligrafi ini dimulai sejak tahun 2018, tepatnya bulan Oktober tanggal 22. Nah, awalnya Lili Kaligrafi ini namanya nggak Lili Kaligrafi. Apa tuh? Namanya itu LR Kaligrafi Art. LR Kaligrafi Art. apa ada kepanjangan itu? LR itu Lili Rahayu, Oh. Kaligrafi Art itu bahasa Inggrisnya gitu kan. Oke. Jadi setahun setelah perjalanan LR Kaligrafi Art itu akhirnya ada saran masuk gitu. Li, ganti dong namanya dengan yang lebih simpel gitu. Karena kalau LR Kaligrafi Art ini kan susah untuk Iya, disebutkan iya, juga, iya. untuk orang awam juga susah untuk mengingat gitu. Jadi kita buat brand yang orang itu mudah untuk mengingat brand kita gitu. Akhirnya diganti tahun 2019 dengan brand Lili Kaligrafi. Itu juga udah satu tips nih. Kita harus membuat nama brand agar mudah diingat. Iya, Benar sekali. Nah gini kak, bagaimana nih tercetus awalnya nih, kenapa nih terlintas dalam pikiran Kak Lili nih untuk membuat kaligrafi? Apakah dari ide atau dari memang kemampuannya bisa nulis kaligrafi? Karena kan kalau kaligrafi ini nggak sembarang orang ya, tangan-tangan Iya, dari tidak semua Tuhan. tangan, Waduh, ya. dari Tuhan. Tangan-tangan apa sih? Ya, lihat aja lah Khusus dari gitu ya, tangannya. tangan-tangan khusus gitu Biasa ya. aja sih. Bagaimana nih kak? Nah, kalau kaligrafi ini sebenarnya hobi sejak MTS. Nah, jadi MTS itu rajin banget latihan-latihan gitu, hobi. Dan SMK itu bisa dibilang hampir setiap hari. Dan aku dulu kan SMK gitu, SMK teknik, tapi hobi aku tuh kaligrafi gitu. Jadi hampir setiap hari buat kaligrafi. Dan akhirnya ketika masuk kuliah semester 3 itu kayak terpikir buat bisnis deh gitu kan. Buat bisnis kayaknya hobi ini nih bisa menghasilkan gitu kan. Jadi terinspirasi dari salah satu quotes gitu kan, hobi yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar gitu. Nah, ketika itu kayak enak nih gitu, hobi ini bisa dikembangkan. Jadi ketika itu pertama kali mulai mempromosikan produk itu kan, buat nama sendiri, nama Lili Rahayu itu dengan bentuk siluet orang gitu. Jadi kaligrafinya itu bentuk orang gitu. Terus dibuat tulisan Lili Rahayu. Terus aku promosiin ke sosial media WA. Nah, di situ ternyata antusias dari teman-teman itu luar biasa gitu. Ternyata setelah itu banyak banget yang pesan gitu. Akhirnya mau dong buatin gitu. Waduh, sangat menginspirasi. Hobi Anda apa, Mira? Apakah bisa menghasilkan uang? Tidak deh, tidak. Hobi kita hanyalah menghabiskan uang. Nah, oke. Sekali. Oke, lanjut, Mira. Oke, kita lanjut. Nah, pada saat Lili memutuskan untuk memulai bisnis di kaligrafi ini, sasaran yang mau Lili tujukan itu ke siapa sih? Gitu. Nah, karena kan gini nih, kaligrafi Iya. ini kan nggak semua nih sasarannya. Benar. Sebenarnya kan
nggak semua yang bakal tertarik dengan kaligrafi, apalagi kalau kaligrafi ini identik ke bahasa Arab ya kan. Nah jadi kan ibaratnya nggak semua orang menerima kaligrafi. Nah kenapa sih tetap mau mengambil ini gitu? Nah, di sini yang harus ditekankan, jadi Lili Kaligrafi itu tidak hanya menjual kaligrafi yang seperti di masjid-masjid gitu, tapi Lili Kaligrafi ini menjual produk yang mengkolaborasikan seni modern dengan seni Islami gitu. Nah, seni modern ini adalah seperti siluet, seperti watercolor, seperti apa lagi, doodle art gitu kan. Nah, itu dikolaborasi dengan kaligrafi. Jadi kado-kado, misalnya kado wisuda, kado milad gitu kan, kado pernikahan itu dibuat dengan desain-desain kaligrafi gitu. Oh, jadi ibaratnya bisa nih semua orang memesan Lili kaligrafi ya. Sebenarnya bisa, tapi umumnya memang di kalangan umat muslim gitu kan. Karena kan kaligrafi memang identik dengan muslim gitu kan. Nah, jadi bagi kalian yang mau wisuda, mau sempro, atau mau kasih kami silakan pesan ya Lili kaligrafi, nanti dipaketin aja. Waduh, nah gini, sekarang kan kakak udah fokus ke Lili kaligrafi karena memang dari hobinya sendiri juga nih. Nah sebenarnya apa sih kelebihan dari ide bisnis ini gitu, produk atau jasa yang ditawarkan dari Lili kaligrafi ini sehingga mendapat pasarnya tuh apa sih gitu? Nah, Lili Kaligrafi ini menyediakan 14 produk dengan 4 jasa. Waduh. Ya, 14 produk dengan 4 jasa. Dan itu masing-masingnya memiliki keunikan masing-masing gitu kan. Jadi kalau Lili Kaligrafi ini kan kolaborasi antara seni modern dengan seni Islami, seni Islami kaligrafi. Nah, itu sebenarnya salah satu keunikan Lili Kaligrafi gitu kan. Karena kalau dibilang kado-kado yang lain gitu kan, pasti kado-kado yang kebanyakan itu kan editing gitu kan, komputer gitu kan. Tapi Lili Kaligrafi ini membuat 100% tangan gitu, karya-karya tulisan tangan langsung gitu kan. Jadi itu keunikan dari Lili Kaligrafi. Kelebihannya adalah kolaborasi antara seni modern dengan seni siluet. Dan ada lagi yang menariknya, Lili Kaligrafi, produk yang kami hasilkan ini dibuat dengan bahan kayu pakis. Nah, tapi sayangnya saya nggak bawa. Waduh, terlupa jadi sayang. Iya. Nah, alatnya itu adalah kayu pakis. Nah, itu yang dibuat untuk menggores kaligrafinya. Untuk dari warna atau apanya dari mengukir kaligrafi. Kita kan ada yang kaligrafi, bentuk-bentuk kaligrafinya itu dibuat dari kayu pakis gitu. Boleh lihat dong produknya ya, kita ambil ya produknya ya. hasil karya. Nah, benar nih. Jadi Ini salah satunya ya. Ini salah satu produknya, ini namanya kaligrafi pelangi. Kenapa kaligrafi pelangi? Karena dia warna-warni. Oke, jadi juga bisa memesan undangan, bukan hanya kayak pajangan-pajangan. Iya, banyak banget. Jadi kan ada 14 produk dengan 4 jasa. Jadi itu banyak banget, kayak pembuatan mural kami juga menyediakan gitu kan, jasa pembuatan mural, jasa pembuatan kaligrafi masjid, kemudian juga les kaligrafi, ada juga baju kaligrafi, macam-macam. Oke, jadi nih bagi yang mau nikah, Pira juga. Happy wedding, Pira dan dia. Waduh, Siapakah dia? nggak tahu. Nah, oke. Ini ya salah satu dari contoh Lili Kaligrafi yang bisa dipesan nih. Ini contoh kayak bisa kado ya, kado untuk pernikahan, dan ini adalah undangan. Jadi ada nuansa-nuansa Islaminya. Benar. Silakan Pira. Kalau mau melihat gambar lebih jelas silakan di IG Lili Kaligrafi. Di guys. IG Bisa cek di Lili Kaligrafi. Nah, silakan. Terima kasih. Oke. Kalau pada saat kita bisnis itu kan nggak selamanya tuh bakal ada, selamanya tuh lancar ya kan. Apa sih hambatan yang sudah Lili rasakan selama bisnis Lili berjalan? Hambatannya pertama mungkin lebih ke bagian produksi ya, karena bagian produksi di Lili Kaligrafi itu minim gitu. Karena ada masa-masa ketika banjir orderan, tapi kita itu kewalahan buatnya gitu. Sampai itu jam 3 malam gitu buat proses produk-produk di hari itu gitu. Jadi yang memang tantangan yang terberat itu kami kekurangan bagian produksi di kaligrafinya. Jadi sekarang ini memang dalam proses pencarian tim baru yang khusus kaligrafi gitu kan. Jadi buat kemarin sempat juga share ke WA bagi teman-teman yang punya bakat kaligrafi, khususnya di cewek gitu kan. Karena yang bagian cowok kita udah ada beberapa. Jadi untuk cewek ini memang agak susah gitu carinya kan. Jadi buat teman-teman yang punya bakat bisa hubungi Lili Kaligrafi. Oke, jangan lupa yang merasa tangannya kayak tangan Lili ya. Tangan Lili biar masuk ke Lili Kaligrafi, jadi tangannya harus kayak tangan Lili ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih membahas lebih dalam mengenai Lili Kaligrafi nih,
gimana kita main games dulu? Main games. Oke, main games Games kita. apa tuh deh? Waduh, kita masuk ke segmen Disordered. Nah, silakan dijelaskan Pira bagaimana gamesnya. Oke, jadi disordered ini Pira dan Adi akan memberikan 2 pilihan ke Lili. Nah, Lili wajib milih satu. Cukup satu ya, Li? Oke. Oke. Wajib dan jawabnya cepat. Oke. Oke. Iya, benar sekali. Siap. Sudah paham ya? Siap? Are you Oke, ready? siap. Are you ready? Siapa dulu nih? This or That. Oke, jadi pilihnya secara cepat aja. Oke, yang pertama, bisnis atau lomba? bisnis. Waduh, karena menghasilkan cuan. Lomba juga dong. Lomba juga cuan sih. Oke, yang kedua. Dalam daerah atau luar daerah? Dalam daerah. Kenapa nih? Karena peluangnya lebih besar. Oh, Tapi kan tidak memungkinkan luar daerah juga. iya benar. Oh, berarti Lili Kaligrafi ini udah maksudnya konsumennya udah seputar Riau saja kah atau udah Oh, pernah? sudah. Sudah sampai berbagai daerah, sudah Aceh, Kalimantan, Jawa, bahkan alhamdulillah sudah sampai Malaysia. Waduh, Malaysia ya sudah apa sih namanya? Kalau orang keluar Apa ya? Apa ya? Kok mudik sih? Mohon maaf guys. Jadi kita Masuk lanjut. mudik, woy. Organisasi atau bisnis? Bisnis. Waduh, orang bisnis kali ini mah. Bisnis bersama tim atau bisnis secara personal? Bisnis bersama tim. Kenapa nih? Kalian kalau seandainya bisnis secara personal kan lebih banyak nih cuannya gitu. Cuan. Bisnis tanpa tim rasanya nggak bisa berkembang. Baik. Gitu. Karena ketika kita jalan sendirian, kita akan jalan di tempat. Tapi ketika bersama tim, kita akan bisa berkembang, lebih berkembang lagi. Idenya lebih banyak. Iya, benar. Contohnya adalah Kominfo. Canda Kominfo. Oke, lanjut. Yang terakhir, tidak menang KBMI tapi orderan stabil atau menang KBMI tapi orderan tidak stabil. Oke, berat ya. Berat ini. Waduh. Ayo dipilih. Bisa diulang? Tidak menang KBMI tapi orderan stabil atau menang KBMI tapi orderan tidak stabil. 1, 2, 3. Tetot. Nggak bisa jawab. Harus Kak, harus Harus, pilih salah harus, satu harus. nih. Apa ya? Wanita tuh harus bisa memilih. Tidak menang KBMI. Tapi orderan Tapi stabil. orderan banyak. Orderan stabil iyalah. Iya. Tidak Ya, menang kalau KBMI. KBMI cuma sekali kan. Nah, udah selesai nih pertanyaan kita cuma Udah. segitu saja. Oke. Mungkin nanti next time kita main lagi ya. Nah, karena gini Kak, di pertanyaan terakhir tadi kita udah ngesinggung masalah KBMI. Jadi selanjutnya kita sedikit membahas nih KBMI. Nah, sedikit informasi ya netizen bara bahwa Lili Kaligrafi ini merupakan salah satu nih ya yang masuk dalam nominasi KBMI ya. Kalau Iya. boleh tahu ini masuk dalam kategori apa ya KBMI-nya? Yang nasional atau Wede. Wih, yang internasional ada nggak? maksudnya kalau yang Lili Kaligrafi itu kategori industri kreatif di KBMI. KBMI nasional kan? KBMI. Itu pun baru tahun kemarin ya? Iya, baru Ya, tahun benar. kemarin. Jadi masih hangat ya. Masih hangat. Nah, pertanyaannya gini. Gimana nih rasanya jadi seorang yang berhasil membawa kaligrafi menang di ajang KBMI, apalagi nih nama sendiri nih, yaitu Iya. Lili gitu. Luar biasa sih, senangnya luar biasa karena teman-teman bisa lihat video yang ada di Instagram Lili Kaligrafi ketika detik-detik pengumuman itu histerisnya luar biasa karena nggak nyangka sama sekali karena itu tingkat nasional kan. Tandingannya di seluruh Indonesia, UGM, UI yang luar biasa gitu kan. Jadi kayak nggak nyangka aja luar biasa, cuman ketika menjalani itu ya udah ikhtiar aja gitu. Kita udah berusaha, sisanya ya udah serahkan sama Allah. Nah, kalau boleh tahu nih waktu pas mengikuti ajang KBMI itu berapa orang ya Kak dari Tim Lili Kaligrafi 3 tahun itu kemarin. semuanya mahasiswa. Iya, mahasiswa hukum. Oke. Dan semuanya juga memang tim dari Lili Kaligrafi. Sekarang alhamdulillah masuk setelah Oh, setelah KBMI itu jadi tim Lili Kaligrafi. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa feedback yang didapat Lili Kaligrafi setelah masuk kategori dalam KBMI? Masuk kategori dalam KBMI yang juara atau Juara. yang didanai? Yang juara Kak, kan dia didanai terus dijuara kan? Double jadi. Oh, iya, Double. Jadi langsung keduanya aja. Feedbacknya luar biasa ya karena dari pendanaan itu sama-sama membantu gitu kan.
Dulu kan Lili Kaligrafi itu hanya via online aja. Nah setelah didanai itulah baru ada toko gitu kan tokonya. Nah dulu itu sebenarnya tahun kemarin itu 2 cabang, di Goba 1, tapi karena pandemi ya, melihat kondisi sekarang ini ternyata ramaian di Panam gitu. Jadi tetap ramai di Panam, tapi untuk di Goba itu agak sepi. Jadi diputuskan untuk tutup. Nah, jadi fokus ke Di Panam. Di Panam, yang di Balam Sakti. Maksudnya lokasinya di mana Iya, nih store? di Balam Sakti. Di Balam Sakti. Gimana itu? Tepatnya di depan warung Ocu. Warung Ocu yang jualan Sayur. Oke, Sayur. baru ya kayaknya ya. Baru ya karena itu kan dulu. Tahun kemarin. Oke. Tahun kemarin. Jadi udah buka store ya, alhamdulillah Ya, sejak menang di nominasi KD. Iya, benar. Iya. Nah, gini Kak, bagaimana sih dari Kak Lili sendiri bisa nih menemukan sama membangun nih kualitas dari diri kaligrafi itu tersendiri sehingga ada karakter khusus atau karakter yang mencerminkan diri kaligrafi sehingga bisa nih mengalahkan brand-brand lain atau usaha-usaha lain gitu. Jadi orang yang awalnya pengen bikin kado bukan yang Lili kaligrafi, larinya ke Lili kaligrafi gitu karena Iya. karakternya yang unik itu tadi. Kenapa? Iya. Bagaimana? Nah itu tadi kan sebenarnya kan kolaborasi ya, kolaborasi antara seni modern dengan seni fluid. Itu kami memang selalu mencari ide-ide baru gitu. Makanya dari 2 produk itu langsung naik 14 gitu. Awalnya memang 2, awalnya 2 itu langsung naik 14 karena kan namanya industri kreatif, jadi memang ide-ide itu harus dikembangkan gitu kan. Itu makanya mungkin salah satu ketertarikan pelanggan itu tadi karena Lili Kaligrafi juga model-modelnya kan langkah nih, jarang banget kan orang pebisnis lain yang jual seperti Lili Kaligrafi. Kalau kami boleh sedikit mengulik nih atau kepo, berapa sih omset dari atau berapa kali sih orderan nih dari Lili Kaligrafi setiap bulannya biar netizen barat termotivasi nih untuk memulai bisnis gitu. Masya Allah. Berapa ini? Omset kalau bersih ya, Ya, bersih 5 sampai 10. Waduh, lumayan masih deh. boleh minta kan? THR deh. Boleh bersih. Udah menghasilkan uang nih rasanya bangga ya. Iya, benar sekali. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih Lili memilih stay? Ya seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini kan produksi dan juga orang-orang itu kan lebih ke arah digital. Startup, Iya. lebih banyak ngembangin itu daripada Lili Kaligrafi. Kenapa sih masih milih? Yaudah aku harus tetap Lili Iya. Kaligrafi nih. Kenapa gitu? Iya, apa gitu yang membuat Lili aku harus mempertahankan? Nah sebenarnya bisnis ini sekalian syiar. Iya. Jadi ada salah satu quotes yang mengatakan bahwasannya ketika jika seorang hafiz Quran membumikan Al-Quran dengan hafalannya, maka kaligrafer membumikan Al-Quran dengan tulisannya. Gitu. Jadi itu yang memotivasi saya terus untuk berbisnis sambil syiar gitu. Syiar bahwasannya ini loh seni Islami kaligrafi itu indah gitu. Seni Islami kaligrafi itu cantik. Jadi bagaimana caranya untuk orang itu menyukai kaligrafi dengan cara mengkolaborasikan seni kaligrafi dengan seni modern. Nah, sangat menginspirasi ya. Jadi kita tuh harus syiar dalam keadaan apapun. Salah satunya contohnya podcast ini syiar ini. Iya. Kita membagikan informasi kepada Iya. netizen bara. Nah, mungkin ini yang terakhir nih Kak. Apa sih tips bagi mahasiswa nih yang ingin memulai bisnis nih, yang masih takut-takut, kayaknya nggak passion aku sih di sini, kayaknya gini kayak gini tuh. Gimana sih? Apa sih tipsnya biar sukses seperti Lili Kaligrafi? Tipsnya yang pertama sebenarnya harus ada kemauan dulu. Harus ada kemauan, harus ada semangat. Karena banyak orang yang semangatnya itu awal-awal aja, tapi ketika menjalani udah capek gitu kan. Nah, cara pertama untuk kita terus fokus ke bisnis kita itu adalah target kita. Misalnya kita udah punya bisnis nih kan. Nah, target saya di bulan ini omset 10 juta. Nah, itu ketika kita punya target, kita nggak bakal malas-malasan lagi. Oh, target aku belum nih. Ini kayaknya baru berapa juta nih, kayaknya harus capai target lagi nih gitu. Nah, terus kita harus buat impian. Harus buat impian. Nah, impian kita itu ke depannya pengen buka cabang sebanyak-banyaknya di Indonesia, itu salah satu impiannya gitu kan. Nah, itu teman-teman juga harus pikirkan gitu kan. Jadi kalau menjadi pebisnis atau pengusaha muda itu nggak ada ruginya gitu. Bahkan menjadi pengusaha muda itu adalah merencanakan kesuksesan kita gitu kan. Jadi sangat Benar menginspirasi ya. sekali. Jangan takut ya teman-teman kalau mau berbisnis. Jangan Ya, seperti kita. Tapi enggak sih, kita juga sudah mulai bisnis kecil-kecilan. Mungkin kita suatu saat akan dijadikan bintang tamu di podcast ini ya. Ada yang berharap guys.
Jadi semoga nih netizen Bara nih setelah menonton episode 3 ini khusus untuk bisnis di masa muda atau ekonomi kreatif ya lebih tepatnya, dapat inspirasi netizen Bara untuk memulai bisnis nih. Jadi jangan takut untuk memulai bisnis. Nah, semoga ya dari Lili Kaligrafi bisa berkembang lagi nih, dapat menjelajahi konsumen di seluruh Indonesia bahkan di luar ya, Mbak Syabang. Semangat Lili Kaligrafi. Panggil kita nanti ya. Kenapa Kalau tuh? sukses. Waduh. Nah, sebelum kita tutup nih, ada closing statement nih yang menarik nih dari cerita inspirasi dari Lili Kaligrafi nih. Utarakan. Langsung saja. Langsung saja. Bangunlah sebuah bisnis dengan cara mempertanyakan apa masalahmu dan carilah solving problemnya. Nah, itu dia closing statement dari Ade. Dengan berakhirnya closing statement tersebut, maka berakhirlah episode Bara Talks wah banyak sekali episode di sini. Berakhirlah Bara Talks episode 3 kita hari ini. Nah, benar sekali. Kami ucapkan terima kasih nih kepada netizen Bara yang sangat setia nih menonton kita sampai episode 3 ini. Nah, bagi netizen Bara yang belum mensubscribe Yuklah, YouTube subscribe. BEM Universitas Riau, silakan di like, di share, dan di komen. Benar sekali. Jangan lupa juga pantau IG BEM Unri ya guys. Nah, benar sekali. Jangan lupa juga nih Pira untuk episode selanjutnya nih apa nih sarannya. Yuk, kasih saran. Jadi kita bisa menampilkan atau menyajikan dari permasalahan yang disampaikan oleh netizen Bara. Oke, baiklah langsung saja kita tutup nih deh. Oke. Sekian Bara Talks episode 3 kita hari ini. Sampai bertemu di Bara Talks episode 4. Saya Ade, Saya Vira. pamit undur diri. Wassalamualaikum